Cari pemilih cerdas jangan ragu. Literasi hukum pemilu jadi perlu. Masa depan ada di tanganmu. Buat perubahan, janganlah bisu. Selamat datang kembali di Ruang Kendali. Terlepas dari perdebatan di masa lalu, baik akademis maupun filosofis terkait dengan demokrasi, apakah demokrasi langsung atau tidak langsung, hari ini hampir seluruh dunia yang menyatakan sebagai negara demokrasi memilih untuk menggunakan sistem demokrasi perwakilan. Dalam isu tersebut, banyak hal yang menjadi krusial, terutama ketika kita berbicara tentang bagaimana perwakilan dapat menjadi bagian yang fundamental dalam model demokrasi. Karena bagaimanapun juga perwakilan tidak menggambarkan bagaimana kehendak secara umum, tapi dengan dasar dan metode yang tepat, pendekatan-pendekatan demokrasi perwakilan dapat dianggap dan memenuhi standar untuk mewakili kehendak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan bernegara. Dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung ini hal-hal krusial yang mungkin dilaksanakan dalam setiap tahapan, misalnya seperti penetapan daftar pemilih, kemudian yang krusial juga penetapan daftar calon, dan yang tidak kalah krusial adalah tentang kampanye pemilihan umum. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan penyelenggaraan kampanye pemilihan umum, yang nanti kita akan berbicara tentang bagaimana penegakan hukum dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Dan di hadapan saya telah hadir lembaga yang memiliki kewenangan untuk ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan umum, yaitu telah hadir di hadapan kita Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Informasi dan Data, Bapak Ketut Adi Setiawan. Selamat datang Pak Adi. Terima kasih Pak Gus Dedi. Selamat datang di Ruang Kendali. Kali ini kita akan membahas jauh lebih dalam bagaimana pelaksanaan kampanye pemilu 2024 kemarin, kemudian bagaimana nanti pelaksanaannya diawasi oleh Bawaslu. Nanti Pak Adi nanti membahas lebih lanjut terkait dengan apakah pengaturannya, kemudian apakah nanti budaya di peserta pemilu atau masyarakat yang akhirnya menimbulkan istilahnya pelanggaran-pelanggaran lah dalam pelaksanaannya. Untuk kedepannya kita akan membahas itu lebih dalam menjadi 3 segmen. Nah, untuk yang pertama mungkin saya sebagai host ingin memperkenalkan juga Bapak Adi ini sebenarnya siapa. Kemudian yang paling utama adalah kenapa sih penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu menjadi penting bagi Pak Adi, sehingga Pak Adi sangat begitu tertarik untuk ada di Bawaslu, kemudian visi misi apa yang secara pribadi atau subjektif yang nanti bisa Pak Adi sumbangkan untuk penyelenggaraan pemilu ke depan yang menjadikan kualitas pemilu di daerah kita, terutama di Kabupaten Buleleng, menjadi lebih baik. Silakan Pak Adi untuk memperkenalkan. Baik, terima kasih Pak Gus Dedi. Perkenalkan, nama saya Ketut Adi Setiawan. Saya anggota Bawaslu, Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. Jadi pertama yang saya ingin sampaikan di sini terkait dengan visi misi saya dulu. Ketertarikan saya menjadi anggota Bawaslu adalah pertama visi misi saya adalah untuk mengawal demokrasi di Kabupaten Buleleng ini agar berjalan sesuai dengan asas, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini yang ingin saya laksanakan, itu yang membuat saya tertarik untuk menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng. Itu dulu yang pertama, di mana saya
diangkat jadi anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 dengan masa jabatan 5 tahun. Seperti itu Pak Agus. Jadi itu awal tertarik saya untuk tergabung menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng. Walaupun sebelumnya itu saya juga pernah dari pengawas pemilu kelurahan desa, terus pernah ke Panwaslu Kecamatan, dan akhirnya sampai di Bawaslu Kabupaten Kota. Oh, berarti memang dari jenjang paling bawah ya Pak Adi ya? Ya. Memang benar-benar sejak awal mengikuti. Berarti dari awal itu tahun berapa tuh pertama kali ya? Pertama ya. Ikut di pengawas kelurahan desa sebelum ada Undang-Undang 7 tahun 2017 itu namanya pengawas pemilu lapangan. Jadi di mana pengawas pemilu lapangan itu di setiap desa itu tidak ada satu pengawas. Itu di mana ada 4 TPS diawasi oleh 1 PPL. Jadi bisa di satu desa itu ada 4 sampai 5 pengawas, tapi di sana ada kelemahan yaitu tidak ada pengawas TPS-nya nanti. Jadi PPL ini di setiap 4 TPS ada 1 PPL. Jadi saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu jadi PPL ini yang menghandle pengawasan di saat pungut hitung. Itu yang pertama saya ingat di tahun 2014 saya tergabung di PPL, terus ikut di Panwascam di pemilu 2024 ini Panwascam sebagai ketua Panwascam. Pernah juga di 2019 menjadi anggota Panwaslu Kecamatan Sukesade, dan kemarin di tahun 2023 saya melamar di Bawaslu Kabupaten Kota Buleleng dan diterima sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kota periode 2023-2028. Bagus. Iya, tadi saya sepintas mendengar visi misi itu seperti visi misi ini ya penyelenggara. Tapi itu menarik karena kedepannya dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas terkait dengan kampanye. Jadi kalau kita sadari benar-benar kampanye pemilu itu sebenarnya kan bentuk dari persaingan untuk memperebutkan jabatan politik. Yeah. Nah, karena dia berupa persaingan, ide dasarnya pasti karena kita ngomongin asas tadi. Kita pasti akan ngomongin tentang kebebasan, asas bebas, kemudian asas adil. Nah, dalam konteks hari ini kita akan membedah asas bebas dan adil. Bebas dalam artian ini kan kita sebenarnya memotret bagaimana konstitusi kita akhirnya memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Kemudian dalam pelaksanaan perebutan kursi biasanya terjadi kompetisi kan gitu, persaingan. Dalam persaingan itu ternyata ada hal yang timpang, baik dalam sumber daya manusianya, baik kekuatan finansial dari masing-masing peserta. Nah di situ akhirnya kita menangkap bagaimana keadilan itu harusnya ditegakkan juga melalui pengaturan. Nah dari pengaturan inilah kita akan mulai diskusi selanjutnya dalam beberapa segmen, yaitu ada 3 segmen. Yang kita ambil dari teori hukum, dari Friedman, itu mulai dari substansi, kemudian struktur, sampai budaya hukum. Nanti ketiga segmen itu kita akan bedah, dan kita akan terus dalami dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Adi, selaku pengawas pemilu di Kabupaten Buleleng. Oke, sebelum memasuki segmen selanjutnya, mari kita simak terlebih dahulu iklan layanan masyarakat dari KPU Kabupaten Buleleng. Oh ya Kar, kan kita baru punya KTP nih. Apa kita ke kantor KPU aja kali ya, biar kita tuh cek nama kita udah terdaftar belum ya di DPT? Boleh. Aku juga penasaran sih. Kesana yuk. Nanti kita pesan ojek dulu. Oke. Ini alamatnya di mana ya? Ini loh yang Jalan Ahmad Yani nomor 95 Kaliuntu. Ini ya? Oke, aku pesan ya. Oke. Udah kan? Udah. Kayak tunggu aja sini kayak. Kayaknya di depan sini. Coba ya. Mana ya dia? Oke, itu deh. Oh, itu tuh itu kayak ya? gitu. Halo, Pak. Silakan. Pak. Ini tujuannya ke kantor KPU ya, Kak? Iya, betul, Kak.
Kakaknya kerja di sana. Enggak sih Kak, kita mau ngecek udah terdaftar di DPT atau belum. Loh Kak, ke kantor KPU cuma cek DPT. Ngapain repot-repot? Loh, emang kenapa Kak? Sekarang nggak perlu ribet, kalian tinggal buka cek dptonline.kpu.go.id. Halo teman pemilih, kalian tahu nggak sih salah satu syarat untuk dapat memilih di pemilu adalah nama pemilih terdaftar di daftar pemilih tetap. Nah, untuk mengetahui apakah nama kalian sudah termasuk ke dalam daftar pemilih tetap, gampang banget loh. Kalian tinggal buka browser kalian, lalu kalian ketik cek dptonline.kpu.go.id. Setelah itu, kalian tinggal masukkan nomor induk kependudukan kalian dan lalu klik pencarian. Nah, kalau sudah muncul gambar seperti di layar, selamat, itu berarti nama kalian telah masuk ke dalam daftar pemilih tetap. Tapi kalau misalkan belum terdaftar, jangan khawatir ya, kalian tinggal bawa KTP kalian ke kantor KPU kabupaten atau kota daerah kalian. Simple banget kan? Jadi buruan, cek DPT online sekarang juga. Oh, jadi selama ini aku bisa cek DPT itu dari HP aja ya? Aku kira harus ke kantor KPU tuh antri. Iya, udah gampang sekarang. Oh alah, ternyata sekarang udah gampang banget ya. Kalau gitu cek dari rumah juga bisa. Kak, maaf kalau gitu saya cancel ya Kak. Saya mau cek DPT di rumah aja. Gimana? Maksudnya gimana? Maaf ya Kak, saya ikut teman saya. Maaf ya Kak. Kak. Bapak! Lah, udah dibantuin bukannya ngasih duit, malah kabur, dasar bocil. Baik, kita kembali lagi untuk mengulas lebih dalam terkait dengan segmen pertama. Karena kita berbicara tentang substansi hukum, berarti kita berbicara tentang pengaturan. Karena pengaturan ini kan berbicara tentang pembatasan-pembatasan yang kemudian memberikan kesetaraan bagi seluruh peserta, sehingga perjalanan dalam tahapan kampanye menjadi lebih tertata, kemudian lebih adil bagi seluruh peserta. Nah, dalam segmen ini nanti Pak Ted, kita akan berbicara terkait dengan pengaturan. Kalau di dalam pengaturan kita di KPU, juga nanti di Bawaslu juga akan menggunakan standar itu untuk melakukan pengawasan. Bahwa kita ketahui untuk tahapan kampanye ini kan ada beberapa bentuk kampanye yang kita kenal, itu kurang lebih ada 9. Yang ke-9 itu yang paling rumit sebenarnya, karena dia menyebutkan kegiatan lain, yang kita mungkin akan menafsir lebih panjang ke depannya bagaimana permasalahan yang timbul karena konsep kegiatan lain itu. Jadi kita sudah mengenal ada 9, yaitu terkait dengan bentuk kampanye. Pertemuan terbatas, kemudian ada pertemuan tatap muka, kemudian ada penyebaran bahan kampanye kepada umum, kemudian pemasangan alat peraga kampanye. Nah, APK ini juga akan menarik nanti ke depannya kita bahas. Kemudian ada yang kampanye di media sosial, kemudian ada iklan media, baik itu cetak, media daring, kemudian elektronik. Kemudian ada rapat umum, kemudian ada debat pasangan calon. Nah, ini yang kita fasilitasi di KPU. Kemudian, nah itu kegiatan lain tadi yang ke-9. Nah, menurut Pak Tut, dalam tahapan kampanye pada pemilu kemarin gitu kan, dari ke-9 itu mana sih yang menjadi pointing yang sangat krusial bagi Bawaslu ketika menghadapi tahapan itu sebagai pengawas pemilu, Pak Tut? Baik, terima kasih Pak Agus Ledi. Jadi dari bentuk kampanye ada 9, memang benar, dari pertemuan terbatas sampai kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye. Di sini semuanya memang penting, tetapi ada beberapa hal yang mungkin menjadi bahan diskusi kita saat ini, yaitu terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum. Ini akan menjadi sangat krusial karena kita lihat bahwasanya dalam pemilihan umum di mana calon baik dari DPRD Kabupaten, Provinsi RI, dan calon DPD, termasuk calon presiden, maka akan banyak sekali terpasang alat peraga kampanye. Yang menjadi krusial di sini juga dalam pemasangan alat peraga kampanye. Salah satu tim ataupun relawan yang memasang alat peraga kampanye ini sering sekali memasang alat peraga kampanye di tempat-tempat pribadi yang tidak memiliki izin. Ini yang sering menjadi krusial bagi kami. Sering kami lakukan mediasi antara
pemilik lahan dan juga tim kampanye, di mana yang memiliki lahan ini merasa keberatan dipasangnya alat peraga kampanye. Jadi jajaran kami yaitu dari tingkat pengawas kelurahan desa ini selalu melakukan mediasi apabila itu terjadi. Makanya pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum ini sangat krusial bagi kami. Walaupun KPU sudah menentukan zona-zona yang boleh dipasang, di mana saja yang boleh dipasang alat peraga kampanye tersebut. Tetapi di lapangan dalam kenyataannya banyak sekali alat peraga kampanye itu yang dipasang di lahan-lahan pribadi, milik-milik pribadi masyarakat, yang mengakibatkan masyarakat tersebut melakukan komplain kepada jajaran Bawaslu untuk dilakukan pemindahan. Tetapi di sini kewenangan Bawaslu tidak bisa sampai untuk melakukan pemindahan, tetapi kewenangan Bawaslu bisa melakukan koordinasi dengan jajaran KPU, bahkan yang memiliki lahan tersebut bersama tim, bagaimana supaya alat peraga kampanye itu bisa dipindahkan ke zona yang sudah ditentukan oleh KPU. Yang kedua, iklan media cetak, media massa elektronik, dan media daring. Jadi di jadwal kampanye ini sesuai dengan KPU nomor 15 juga sudah ditetapkan bahwasanya tahapan jadwal iklan di media massa cetak dan elektronik ini dimulai pada tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari sebelum masa tenang. Jadi pada kesempatan 21 hari ini, kalau nggak salah 21 Januari sampai 10 Februari ini, semua pasangan calon diberikan kesempatan untuk memasang iklan di media cetak, media massa elektronik, media daring, dengan aturan juga berapa spot boleh dilakukan, ditayangkan di televisi ataupun di radio seperti itu. Ini kadang-kadang yang belum dipahami juga oleh tim sukses atau pasangan calon, karena kami lihat di pemilu tahun 2024 kemarin ada yang sudah memasang iklan di radio sebelum tanggal 21 Januari. Jadi upaya itu sudah kita lakukan pencegahan dengan bersurat kepada radio-radio yang ada di Bawaslu, yang ada di Kabupaten Buleleng. Kita melakukan surat cegah dini agar tidak menayangkan iklan-iklan kampanye pada saat sebelum dimulainya tahapan iklan media cetak, media massa elektronik, dan media daring. Seperti itu. Dan itu sudah bisa ditindaklanjuti. Dan yang terakhir adalah terkait dengan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye. Ini juga sering sekali menjadi pertanyaan. Jadi kegiatan lain itu kegiatan apa sih yang bisa dilakukan? Apakah bisa dilakukan dengan cara lomba-lomba seperti itu? Jadi kemarin juga banyak sekali kegiatan basar, juga ada pasar murah. Apakah itu bisa dilakukan? Sekarang kita karena kalau sebelum melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye itu, tim sukses atau baik itu calon DPR, DPR provinsi, DPR kabupaten, presiden, wakil presiden, DPD harus berkoordinasi dulu dengan KPU. Apakah itu diperbolehkan kegiatan lainnya berupa pasar murah seperti itu. Jadi kalau memang itu diperbolehkan, dan poin terpenting di sini adalah pasangan calon ataupun calon DPR provinsi dan DPRD kabupaten maupun DPD harus mengirim surat ke kepolisian, surat pemberitahuan kampanye. Ini yang juga penting perlu dipahami oleh masing-masing calon DPR maupun DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Jadi bersurat dulu kapan melaksanakan kegiatan itu dan di mana tempat lokasinya, bersuratnya ke kepolisian dan ditembuskan ke KPU dan juga Bawaslu. Itu yang terpenting. Ya, terkait dengan larangan, itu kan sebenarnya kalau kita ngomongin APK kan, sebenarnya kita bisa kualifikasi lah secara umum bahwa larangan itu ada beberapa, misalnya ada larangan karena waktu, mungkin dia mendahului, kemudian ada larangan karena decide kan, dalam beberapa keputusan kami di KPU juga memberikan format desain misalnya, kemudian larangan terkait dengan tempat. Nah, dari ketiga itu yang paling sering ditemui oleh Bawaslu, pelanggaran yang dari segi mana? Tempat atau waktu atau desain begitu? Yang paling baik, terima kasih Pak.
Pak Gus, jadi yang paling sering kita temui adalah di sini larangan tempat. Ya. Jadi tempat pemasangan APK itu di mana dipasang di lahan-lahan pribadi. Bahkan juga dipasang di tempat yang dilarang untuk pemasangan APK seperti tempat persembahyangan. Ada peribadatan. Kalau di Bali kan ada dadie-dadie, jadi ada sekelompok keluarga yang punya pura. gitu ya. Kadang-kadang klien dadinya itu bersikukuh bahwasanya kami sudah sepakat untuk memasang calon A. Seperti itu upaya yang kita lakukan ya mediasi dulu. Kita berikan pemahaman walaupun disepakati apapun segala kesepakatan kalau kesepakatan itu melanggar aturan tidak boleh dilakukan. Yang penting aturan sudah ada, tidak boleh memasang alat peraga kampanye di tempat ibadah. Jadi kesepakatan apapun tidak akan bisa mengalahkan aturan itu. Jadi mereka mau dengan sukarela menggeser. Jadi yang awalnya ditempel di tembok penyengker dadie itu sekarang mau digeser ke agak maju. Jadi diberi jarak ya. Seperti itulah upaya-upaya yang kita lakukan dan itu masih banyak sekali terjadi saat pemilu kemarin. Seperti itu Pak Agus. Nah, itu kan terkait dengan tempat. Nah, sekarang yang menarik itu terkait dengan desain. Nah, di sini kan nanti akan memunculkan apa yang disebut APS tadi. Ya. Kita mengenal akhirnya APK hanya gara-gara desain. Nah, bagaimana pandangan Bawaslu nih terkait dengan limitasi pemaknaan dari APK sendiri yang kemudian kalau salah satu syarat dari desain itu tidak ada dalam APK berarti orang mengamini atau peserta pemilu menganggap bahwa itu adalah APS. Jadi kan banyak tuh selain berhubungan dengan desain itu nanti akan berhubungan dengan waktu. Jadi banyak peserta pemilu misalnya DPR kemudian dalam hal pilpres itu sudah memasang gambar jauh-jauh hari sebelum tahapan kampanye dimulai dengan standar desain yang tanpa menunjukkan bahwa itu adalah bahan untuk mengkampanyekan, misalnya mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan. Itu dari perspektif Bawaslu bagaimana melihatnya? Baik, terima kasih Pak Gus. Jadi menarik sekali ini, sangat menarik. Jadi seperti yang pengalaman juga di pemilu kemarin terkait dengan desain. Jadi terkait dengan desain bahwasanya tahapan kampanye itu belum dimulai tetapi sudah banyak bertaburan baliho-baliho dan spanduk untuk mengiklankan dirinya. Artinya tetapi kita juga bisa di sini melihat terkait dengan apakah itu sudah memenuhi unsur APK seperti ada ajakan untuk memilih. Terus apakah mereka cuma mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan atau selamat Hari Raya apapun Idul Fitri dan lain sebagainya. Nah, kita lihat juga di sini kalau itu memang cuma ucapan selamat dan dia juga belum ditetapkan sebagai daftar calon tetap, kita itu masih kategorikan juga APS. Dalam artian kan masih banyak juga yang sudah memasang alat peraga kampanye tiba-tiba tidak ditetapkan menjadi daftar calon tetap. Cuma dia ditetapkan daftar calon sementara sudah memasang baliho, bahkan ada nomor urutnya dan tanda coblos. Itu udah banyak bertebaran di wilayah Kabupaten Buleleng. Tetapi begitu penetapan DCT dan mereka harus menunjukkan desain ke KPU dan apabila desainnya itu sudah disepakati dan disetujui baru nanti akan dipasang saat tahapan kampanye itu baru bisa disebut sebagai alat peraga kampanye. Jadi APS ini memang kadang-kadang menimbulkan juga masalah di masyarakat seperti itu. Ya. Tapi untuk APS nih yang ternyata masih ada saat tahapan itu, bagaimana tindakan Bawaslu? Apakah itu membiarkan karena dianggap bukan APK, atau justru ketika APK sudah didaftarkan desainnya kemudian sudah dipasang, apakah APS ini masih boleh diberlakukan atau tidak dari pengalaman pengawasan di bawah? Jadi dari pengalaman pemilu kemarin 2024 yang di Kabupaten Buleleng, bahwasanya bersama KPU juga terkait dengan sebelum masa kampanye maksud saya, sebelum masa kampanye itu masih banyak bertebaran baliho-baliho ataupun spanduk. Jadi waktu itu sikap daripada Bawaslu yaitu mendata. Kita data semua APS
baik itu berupa spanduk, baliho, apapun itu didata oleh jajaran Panwascam lewat PKD-nya. PKD menelusuri di masing-masing desanya, memberikan informasi ke Panwascam berupa ukuran daripada APS itu, nanti direkap oleh Panwascam dan dikirim oleh ke Bawaslu Kabupaten Kota. Kita juga waktu itu sempat melakukan sosialisasi dengan pimpinan parpol di Kabupaten Buleleng. Bahwasanya waktu itu juga ada kesepakatan dari pimpinan parpol Kabupaten Buleleng akan membersihkan secara mandiri APS sampai sebelum masa tahapan kampanye. Jadi apabila tidak dibersihkan secara mandiri, maka jajaran KPU, Bawaslu bersama Satpol PP dipersilakan untuk menertibkan APS tersebut. Dan kita juga di Buleleng sudah lakukan itu bersama jajaran KPU sebelum tahapan kampanye. Kita turun bersama KPU dan Satpol PP, Kesbangpol juga ikut, dan menertibkan APS-APS yang terpasang di wilayah kabupaten kota. Dan serentak turun bersama di kecamatan ada kasih rantip untuk membersihkan APS-APS tersebut. Itu upaya yang kita lakukan di Kabupaten Buleleng terkait dengan APS tersebut, Pak Agus. Baik, untuk APK mungkin kita sudah cukup jelas untuk melihat gambaran dari yang sudah dipaparkan. Nah, sekarang terkait dengan kampanye di media elektronik, baik melalui penyiaran dan sebagainya. Ada nggak pelanggaran di tahapan terkait dengan itu? Jadi kemarin saat kampanye di media elektronik memang ada iklan, yaitu sebelum tanggal 21 Januari iklan terkait dengan kampanye itu ada, dan kebetulan Bawaslu Kabupaten Buleleng waktu itu sudah langsung melakukan cegah dini ke radio-radio yang ada di Kabupaten Buleleng. Sebelum jauh-jauh hari sudah juga dilakukan cegah dini, tetapi memang karena banyaknya radio di Kabupaten Buleleng itu ada yang menyiarkan dan langsung dicari oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Buleleng Divisi Pencegahan waktu itu, dan setelah itu tidak ada lagi yang menyiarkan di radio terkait dengan kampanye sebelum tanggal 21 Januari yang sudah ditetapkan oleh KPU. Berarti itu sebelum tahapan, Pak? Sebelum tahapan. Jadi upaya kita lah pencegahan dulu. Dan setelah kita lakukan pencegahan, memang yang dari pihak radio menyatakan tidak akan lagi menyiarkan tersebut sebelum tanggal 21 Januari. Jadi upaya-upaya itu yang kita lakukan agar terutama di radio, di majalah ataupun koran-koran yang ada di Kabupaten Buleleng kita lakukan pencegahan. Supaya tidak ada baik itu mengiklankan ataupun memasang poster di apa namanya, di media elektronik, koran seperti itu, Pak Agus. Iya, benar. Karena tidak main-main itu, Pak. Tidak main-main. Pak Tadadia, karena kampanye mendahului waktu itu kan masuknya ke pidana pemilu. Benar, sesuai dengan Undang-Undang 7. Dalam hal larangan itu yang berpotensi pidana pemilu, ada nggak yang kasus yang sampai melibatkan konsekuensi itu di Bawaslu, yang dihadapi oleh Bawaslu ketika melakukan pengawasan? Ada nggak yang melanggar kemudian akhirnya masuk ke proses yang menjurus kepada pidana pemilu pada saat pemilu? Kalau di Kabupaten Buleleng kebetulan tidak ada, Pak Gus. Jadi di Kabupaten Buleleng kasus-kasus yang ada itu cuma kebanyakan kasus yang pelanggaran undang-undang lainnya. Jadi kalau ke pidana setelah kita rapat dengan Sentra Gakumdu, memang ada beberapa unsur yang memang tidak bisa terpenuhi. Jadi untuk di Kabupaten Buleleng tidak ada, Pak. Baik, Pak Patut, kita akan kembali lagi karena kita cukupkan untuk membahas substansinya, karena kita sudah cukup panjang untuk membahas lebih dalam terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait pengaturan dalam hal ini bentuk-bentuk kampanye. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki segmen kedua,
itu terkait dengan struktur. Nah, nanti kita lebih banyak akan berbicara tentang kelembagaan tempat Pak Tut mengabdi, yaitu Bawaslu Kabupaten Buleleng. Nanti Pak Tut menceritakan itu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam segmen struktur, kita izinkan dulu ini kita menyimak kembali lebih lanjut iklan layanan masyarakat yang sudah diproduksi oleh KPU Kabupaten Buleleng. Kali sama skripsi ini susah nyari data pemilu. Kalau bisa pakai balian aku nyarinya. Iya, masa nyari data skripsi lewat balian sih? Iya, ada aja. Tapi kenapa nggak coba minta data lewat EPPID KPU Kabupaten Buleleng? Bahasa genset apa lagi itu? Itu loh PPID, Jabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah iya bener banget, caranya gampang banget kok. Kalian tinggal perlu buka website buleleng.kppid.kpu.go.id. Halo teman pemilih, buat kalian yang ingin mencari informasi seputar penyelenggaraan pemilu dan pemilihan atau informasi lainnya, kalian bisa banget loh mengajukan permohonan informasi melalui web EPPID KPU Kabupaten Buleleng. Caranya gampang banget, tinggal kalian buka browser kalian lalu ketik buleleng.kppid.kpu.go.id. Setelah kalian memasuki layanan EPPID KPU Kabupaten Buleleng, kalian tinggal klik kolom permohonan informasi. Nah, untuk mengajukan permohonan, kalian isi dulu ya formulir permohonan informasi. Isi datanya dengan lengkap dan jelas, mulai dari jenis pemohon, nama pemohon, email, pendidikan, alamat pemohon, nomor telepon, dan juga pekerjaan. Kemudian isi jenis identitas dan nomor identitas kalian. Jangan lupa juga untuk tulis rincian informasi yang kalian perlu dan juga tujuan penggunaan informasi tersebut. Jangan lupa juga nih untuk memilih cara memperoleh informasi, cara memperoleh salinan, format salinan informasi, dan juga jangan lupa untuk upload dokumen pelengkap permohonan. Langkah terakhir, kalian tinggal klik kolom simpan yang ada di bawah ini dan permohonan kalian akan segera terkirim ke admin EPPID KPU Kabupaten Buleleng. Gimana? Gampang banget kan caranya? Sekian tata cara permohonan informasi melalui EPPID KPU Kabupaten Buleleng. Semoga bermanfaat. Udah gitu aja. Gampang banget, masih tahu dari kemarin Udah tau gampang kan sekarang? Kita kerjain skripsinya yuk. Oke. Ingat ya, kalau butuh informasi publik langsung aja melalui EPPID KPU Kabupaten Buleleng. Mudah, Cepat, transparan. Baik Pak Tut, jadi kita akan kembali membahas terkait dengan struktur. Karena segmen pertama sudah kita lewati, kita bicara sekarang terkait dengan kelembagaan. Nah, kita sudah ketahui bersama kalau penyelenggara pemilu, gitu kan, setelah putusan MK, penyelenggara pemilu itu ada 3 sekarang. Ada DKPP, Bawaslu, dan KPU. Nah, terkait dengan kampanye. Nah, bagaimana nih kelembagaan Bawaslu sebagai penegak aturan dalam tahapan pelaksanaan kampanye? Di sana kan pasti ada struktur di dalam Bawaslu yang berkaitan dengan penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan kampanye pemilihan umum. Mungkin Pak Tut bisa memberikan paparan yang lebih mendalam sehingga publik juga bisa menangkap secara garis besar bagaimana peran Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi secara elektoral ini berjalan dengan baik. Silakan Pak Tut. Terima kasih Pak Gus. Jadi terkait dengan struktur lembaga di Bawaslu itu, seperti yang tadi Pak Gus bilang bahwasanya penyelenggara pemilu ada di KPU, DKPP, dan juga Bawaslu, di mana KPU memiliki jajaran sampai tingkat KPPS dan Bawaslu juga ada di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten. Itu lembaga yang permanen dan ad hoc-nya ada di Panwaslu Kecamatan, pengawas kelurahan desa, dan juga ada di pengawas TPS. Ujung tombak pengawas kami ada di pengawas TPS. Dan di Bawaslu Kabupaten Buleleng, di mana ada 5 komisioner. Salah satunya adalah Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, di mana Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi ini merupakan PIC daripada pengawasan kampanye. Di samping melakukan pengawasan kampanye, Divisi Penanganan Pelanggaran juga melakukan penanganan pelanggaran, baik itu pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, bahkan pelanggaran undang-undang lainnya. Jadi dalam
Bawaslu Kabupaten Buleleng juga di masing-masing divisi ada staf yang membantu komisioner dalam melakukan baik itu penanganan pelanggaran ataupun pengawasan kampanye. Di mana juga dalam pengawasan kampanye juga dibantu oleh jajaran Panwaslu Kecamatan dan juga Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu PKD, Panwaslu Kelurahan Desa. Jadi saat pengawasan kampanye terutama di Kabupaten Buleleng yang paling ujung tombak daripada pengawasan adalah PKD. Di mana saat ada kegiatan kampanye, strategi pengawasan yang ada di Kabupaten Buleleng ini, di mana ada kegiatan kampanye, saya contohkan diumpamakan ada di Kecamatan Buleleng, di Kelurahan Banyuning. Jadi PKD Banyuning akan melakukan pengawasan di wilayah kerjanya. Kadang-kadang di sini juga dibantu oleh PKD yang terdekat daripada Banyuning. Kenapa seperti itu? Karena kita melihat bahwasanya dengan satu pengawas mengawasi kegiatan kampanye yang ada 50 sampai 100 peserta kampanye di sana. Ada masyarakat yang harus diawasi, di mana juga masyarakat itu belum tentu dari Banyuning saja yang hadir. Jadi strategi kita menghadirkan dari dekat-dekat Kelurahan Banyuning, memastikan apakah warga mereka itu ikut kampanye di Kelurahan Banyuning, memastikan apakah dari yang ikut itu ada ASN atau perangkat desa yang dilarang dalam kegiatan, yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye. Itu strategi kita dalam pengawasan kampanye, dan juga kita mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif, karena tanpa masyarakat kita ketahui bahwasanya kita juga tidak akan bisa mengawasi semaksimal mungkin tanpa partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat juga di sana kita libatkan untuk melakukan pengawasan kampanye. Nanti apabila ada hal-hal yang dilarang dalam kegiatan ikut serta dalam kegiatan kampanye di sana ditemukan oleh masyarakat, bisa menginformasikan kepada Bawaslu dan bisa juga memberikan informasi awal yang nanti kita akan bisa telusuri apakah informasi ini benar atau tidak, seperti itu. Jadi peran penting masyarakat ini untuk menjaga demokrasi Buleleng ini sangat penting. Itu yang bisa kita lakukan di Bawaslu Kabupaten Buleleng, karena kita melihat sumber daya manusia yang ada di Bawaslu Kabupaten Buleleng sangat kurang. Di mana kadang-kadang satu divisi cuma ada satu staf. Jadi di sini kita bersinergi dengan masyarakat, dengan juga tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut dalam pengawasan, baik itu pengawasannya secara langsung ataupun nanti pengawasan lewat media online atau media-media massa seperti itu. Jadi banyak juga yang hasil pengawasan masyarakat yang diberikan informasi kepada kita telusuri. Kita jadikan bahan penelusuran awal, apakah benar informasi itu, kita tetap akan harus telusuri. Jadi itu pentingnya masyarakat, karena masyarakat Kabupaten Buleleng kita lihat juga sangat aktif dalam demokrasi ini, dan juga Kabupaten Buleleng juga menjadi barometer daripada demokrasi di Bali. Kita lihat karena di samping pemilih di Kabupaten Buleleng paling banyak di antara kabupaten lain, kita juga lihat karakter daripada masyarakat Buleleng ini seperti apa. Karena kita lihat upaya-upaya itu yang penting kita lakukan, di samping juga nanti kita akan selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi apabila ada kendala-kendala yang kita hadapi di lapangan. Kita juga selalu berkoordinasi mohon petunjuk dari Bawaslu Provinsi, karena kita di sini berjenjang seperti itu, Pak Agus. Saya tertarik tadi terkait dengan pembahasan bahwa jumlah pemilih di Buleleng itu ternyata terbanyak di Bali, kan begitu. Kemudian dari banyaknya jumlah pemilih juga diikuti oleh luas wilayah yang juga tidak kalah luasnya. Dengan jumlah desa yang ada 148 dengan 9 kecamatan. Nah, sekarang dari segi kuantitas ini kan, kita berbicara kuantitas penyelenggaraan pengawasan. Kan kita berbicara tentang badan ad hoc terutama kan.
itu representatif nggak jumlah itu untuk mengawasi nih seluruh kawasan Kabupaten Buleleng? Karena sepertinya kalau saya tidak salah ya, PKD itu cuma satu orang ya Pak ya. Kemudian kalau di KPU kan kita kalau punya PPS kan ada 3, masih ada lah tempat berdiskusinya bertiga gitu. Kalau sendiri itu artinya secara kuantitatif representatif nggak untuk mengawasi dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang lumayan besar kalau untuk skup Bali. Kembali. Baik, kembali seperti yang saya katakan di awal bahwasanya saya juga dulu pernah menjadi pengawas pemilu lapangan PPL, di mana di sana di satu desa itu ada 4 TPS, ada 1 PPL. Jadi kalau di desa itu ada 10 TPS, berarti di sana ada 3 PPL. Menurut saya itu yang lebih bagus. Tetapi tetap juga nantinya PTPS tetap ada, karena waktu ada PPL di mana 4 TPS ada 1 PPL itu pengawas TPS-nya tidak ada. Jadi kewalahan juga di saat pemungutan dan penghitungan suara. PPL itu harus berpindah dari TPS 1 ke TPS 2, ke TPS 2 3. Kalau konteksnya dalam pengawasan kampanye pemilu ini seperti apa? Pengawas dari pengawas desa, pengawas kecamatan, itu ada terkendala nggak secara kuantitas dalam hal pengawasan terkait dengan kampanye? Kalau selama ini konteks dari pengawasan di masing-masing desa itu biasanya kecamatan selalu mendampingi dalam pengawasan. Jadi begitu ada kegiatan kampanye di desa suatu kecamatan, kita contohkan Kecamatan Sukesade, Desa Panji di hari yang sama, dan juga ada di Desa Padang Bulie dan Desa Panjisari. Panwascam itu terdiri dari tiga komisioner. Nanti dia akan membagi tugas, apakah ketua yang mendampingi di Panji, terus apakah anggotanya yang mendampingi di Panjisari. Nanti sesuai dengan hasil pleno mereka akan menentukan siapa yang mendampingi siapa. Jadi tetap setiap ada kampanye itu didampingi oleh Panwascam. Dan juga apabila kampanye itu berskala besar, rapat umum seperti itu, kita di jajaran Bawaslu juga akan ikut turun. Jadi itu strategi-strategi yang kita lakukan dalam pengawasan kampanye saat ini supaya benar-benar efektif. Kita menginginkan agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran kampanye. Biasanya sebelum mulai kampanye kita sudah mendatangi panitia kampanye. Kita akan diskusikan, kita ajak ngobrol terkait dengan aturan, baik itu terkait dengan PKPU 15, terkait dengan kampanye, hal-hal apa saja yang dilarang. Itu upaya kita untuk melakukan pencegahan di awal. Dan setelah kampanye berlangsung, kita juga memastikan apakah pelaksana kampanye ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti itu. Jadi strategi kita agar pengawasan ini efektif yaitu dengan cara seperti itu. Jadi dengan cara kita Panwascam ikut mendampingi pengawasan PKD seperti itu, dan ikut juga mengawasi, terutama saat mencegah itu Panwascam agar ada di depan, seperti itu. Jadi secara kuantitas sebenarnya efektif dengan dibarengi oleh metode yang dikembangkan gitu. Nah, terkait dengan keterbatasan kuantitas itu karena ad hoc-nya, terutama PKD-nya sedikit. Bagaimana nanti ketika misalnya nih ada kampanye yang sifatnya nasional, anggaplah katakan kita memotret kampanye terkait pemilihan presiden. Nah, beberapa peserta atau paslon itu kan pasti secara nasional memilih salah satu wilayah untuk melakukan kampanye nasional. Nah, bagaimana nanti mengkonsolidasi ad hoc itu untuk melakukan pengawasan? Apakah hanya PKD yang satu desa itu yang nanti mengakomodir atau melakukan pengawasan, ataukah melibatkan semua PKD? Baik, terima kasih. Jadi bagus. Jadi kita juga di Buleleng mengalami di pemilu kemarin terkait dengan kampanye presiden dan wakil presiden. Kebetulan di Buleleng juga ada beberapa kali kampanye
calon presiden dan wakil presiden, di mana yang dihadiri langsung oleh calon wakilnya. Kita contohkan kemarin saat kampanye di Groga, yaitu dihadiri oleh Caimin, yaitu langsung oleh calon wakil presiden tersebut. Karena ini merupakan kampanye nasional, ya sifatnya nasional, maka yang kita libatkan di sana adalah seluruh PKD yang ada di Kecamatan Groga. Seluruh PKD yang ada di Kecamatan Groga bersama Komisioner Panwascam dan juga beserta staf. Jadi kita melibatkan semua jajaran di Panwaslu Kecamatan Groga, dan juga dari kabupaten kita melibatkan 3 komisioner waktu itu bersama staf. Itulah upaya-upaya yang kita lakukan karena itu benar-benar skala besar. Yang datang juga belum tentu dari satu kecamatan Groga saja, bahkan ada dari kecamatan-kecamatan lain yang datang ikut serta dalam kegiatan kampanye tersebut. Jadi termasuk juga saat kampanye calon wakil presiden Bapak Gibran di pelabuhan kemarin. Kita juga melibatkan Panwaslu Kecamatan Sukesade, Panwaslu Kecamatan Sawan dan Banjar. Jadi kalau skala besar nanti kampanyenya itu yang dimana adalah lakukan kampanye nasional itu, kita akan melibatkan Panwascam terdekat, bahkan PKD kecamatan terdekat juga kita libatkan. Seperti Sukesade mungkin kita mohon personel untuk pengawasan 5 PKD, Sawan 5 PKD, Banjar juga 5 PKD. Jadi itu upaya yang kita lakukan. Jadi karena kalau sudah ada kampanye skala nasional seperti itu, kita tahu bahwa pusat-pusat masanya tidak hanya dari kecamatan tersebut, bahkan ada dari kecamatan lain yang akan ikut serta dalam kegiatan kampanye. Seperti itu Pak Gus. Baik, ya, terkait pengkonsolidasian mungkin sudah cukup jelas bagaimana pengawasan kemudian metode yang dikembangkan di internal Bawaslu. Nah, selanjutnya kita mungkin akan lebih mendalami terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya ditemukan nih oleh seluruh jajaran baik ad hoc maupun komisioner sendiri di Bawaslu, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di tahapan kampanye yang akan nanti berhubungan dengan pelanggaran gitu kan, pelibatan anak, terlibatnya ASN dan sebagainya. Tapi sebelum masuk kepada pembahasan itu yang ada di segmen ketiga terkait dengan budaya hukum, kita berikan dulu kesempatan Pak untuk menampilkan dan menyimak iklan layanan yang sudah dipersiapkan oleh tim dari KPU Kabupaten Buleleng. Duh guys, besok kita disuruh presentasi soal pemilu. Mana nggak nemu lagi aturannya di internet. Tenang, cari aja di Google. Ada PDF gratis itu loh. Itu mah e-book bajakan. Terus gimana? Masa nunggu dari dosen? Tenang, caranya tuh gampang banget loh Kak. Ini kalian tuh bisa tinggal buka jdih.kpu.go.id. Jadi semua peraturan kepemiluan itu ada di sini, dari peraturan KPU, keputusan KPU, pokoknya dia lengkap sih. Serius, gampang itu. Kirain harus bersurat ribet gitu ke KPU. Iya gampang, nggak seribet itu kok. Kukira ribet kayak nyari jodoh. Ketemunya banyak, nggak ada yang cocok. Ya enggak dong. Ingin cari produk hukum pemilu? Tinggal cari di jdih.kpu.go.id. Halo teman pemilih, tahu nggak sih sekarang kalian udah bisa mencari produk hukum KPU Kabupaten Buleleng anti ribet? Caranya gampang banget loh, tinggal kalian buka browser kalian lalu ketik jdih.kpu.go.id. Setelah masuk ke laman JDIH KPU, di sini kalian bisa melihat berbagai macam produk hukum yang ada di provinsi dan kabupaten kota yang ada di Indonesia. Nah, untuk mencari produk hukum KPU Buleleng, kalian tinggal klik produk hukum KPU kabupaten atau kota. Lalu, kalian pilih Provinsi Bali dan kemudian pilih Kabupaten Buleleng. Nah, di sini kalian bisa lihat tuh berbagai macam produk hukum yang ada di KPU Kabupaten Buleleng. Mulai dari jumlah produknya, keputusan sekretaris, putusan, dan juga monografi. Gak cuma bisa dilihat, tapi produk hukumnya juga bisa kamu unduh loh. Gimana? Gampang banget kan? Pokoknya mudah, cepat, dan praktis. Tunggu apa lagi? Akses informasi resmi sekarang di jdih.kpu.go.id. Oke Pak Dut, kita kembali lagi untuk membahas segmen terakhir karena tadi kita sambung nih dari struktur tadi kita menemukan ternyata kuantitas
itu berhubungan dengan bagaimana kualitas pengawasan. Nah, dalam pengawasan itu kita akan melihat budaya-budaya yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan nih peserta pemilu, kemudian peserta dalam kampanye, baik itu masyarakat, kemudian bahkan kadang-kadang anak kecil juga, anak-anak yang belum dewasa, kemudian mungkin ada ASN juga yang nanti akan terlibat, sehingga mungkin Bawaslu menganggap itu sebagai bagian dari permasalahan dalam kampanye. Nah, kalau dalam kultur tadi, karena kita lihat kan selalu nih kalau yang namanya budaya itu selalu lebih terlambat perubahannya daripada ketentuan. Nah, dari segi ketentuan otomatis akan berbentur dengan apa yang mungkin Bawaslu anggap sebagai pelanggaran. Nah, dalam pengalaman Bawaslu, khususnya sebagai koordinator penanganan pelanggaran, bagaimana kultur di bawah menghadapi batasan-batasan perkampanyean gitu kan, ada batasan usia, kemudian batasan siapa yang boleh ikut, apakah ASN boleh. Mungkin Pak Adi mungkin bisa memberikan gambar. Terima kasih Pak Gus. Jadi kita kembali lagi membahas terkait dengan kampanye. Tadi sudah dibahas terkait dengan strategi pengawasan kampanye oleh jajaran kami di Bawaslu, dan saat pelaksanaan kampanye juga kita sudah lakukan upaya pencegahan lewat apa yang saya tadi ceritakan, di mana kita harus datang lebih awal daripada peserta kampanye, bahkan daripada panitia kampanye juga kita di sana melakukan cegah dini dengan cara menginformasikan, memberikan informasi kepada panitia agar melarang orang-orang yang tidak boleh ikut serta dalam kegiatan kampanye dengan pengeras suaranya tentunya. Jadi kita sampaikan, Pak, mohon agar nanti disampaikan agar anak-anak tidak ikut dalam kegiatan kampanye, ASN tidak ikut dalam kegiatan kampanye, dan itu dilaksanakan oleh panitia kampanye. Mereka selalu mengumumkan sebelum kegiatan kampanye agar anak-anak itu tidak ikut dalam kegiatan kampanye, dan ASN juga tidak ikut dalam kegiatan kampanye tersebut. Kita contohkan kemarin ada kampanye pemilu presiden dan wakil presiden yang dikemas dengan kampanye bentuk lainnya, yaitu dengan senam. Jadi spontanitas masyarakat yang datang di sana ramai, apalagi diadakannya di tempat umum seperti taman kota seperti itu. Dan masyarakat yang hadir pun belum tentu dari sekitaran taman kota saja, bahkan ada dari luar kecamatan, bahkan ada dari kecamatan yang jauh juga datang ke Buleleng untuk ikut kegiatan tersebut. Apalagi kegiatannya dilaksanakan pada sore hari seperti itu, di jam-jam yang memang sudah selesai jam kantor. Jadi kan banyak juga keluarga yang mengajak anak-anaknya rekreasi ke taman kota, ikut melihat Sumba. Itulah tantangan kita agar anak-anak ini tidak terlibat dalam kegiatan Sumba tersebut, karena jelas anak-anak itu kan tidak dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye. Itu kita lakukan pencegahan bersama jajaran. Kita mengingatkan, di samping panitia sudah mengumumkan lewat pengeras suara, kita juga datangi satu persatu. Apabila ada anak-anak, kita juga ingatkan kepada orang tuanya agar tidak diikut sertakan. Terus yang menarik kemarin juga saat kegiatan tersebut, kita lihat juga pengawasan lewat media online, karena tidak sedikit di zaman sekarang, modernisasi sekarang, mereka live secara pribadi. Jadi kita lihat bahwasanya begitu banyak masyarakat, rata-rata juga ada beberapa yang live di media sosialnya dengan menggunakan HP-nya. Jadi kita juga lakukan pengawasan di media sosial. Di samping di sana juga kita melakukan pengawasan di media sosial. Dan apabila ditemukan, dan kebetulan kemarin kita temukan di saat kegiatan tersebut, karena ditemukan juga di live media sosial dan juga informasi dari masyarakat. Makanya di sini pentingnya partisipasi masyarakat. Saya bilang di awal tadi bahwasanya partisipasi masyarakat ini sangat penting dalam pengawasan kampanye. Salah satunya terbukti dengan ditemukannya seorang ASN yang live di media sosialnya. Akhirnya berawal dari informasi masyarakat itu, kita melakukan penelusuran ke
yang memiliki akun media sosial tersebut. Kita juga memastikan memang apakah dia secara sadar melakukan live tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, yang bersangkutan mengakui dan memang yang bersangkutan spontanitas ikut dalam Zumba itu dan diberikan baju, spontanitas juga memakai baju salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan itu sudah kami tindak lanjuti dan sesuai dengan prosedur dan terbukti melanggar Undang-Undang ASN. Dan kita sudah rekomendasikan kepada atasannya, yaitu Pak PJ Bupati waktu itu, dan juga rekomendasi kita ke KASN dan sudah ditindaklanjuti juga. Jadi inilah upaya-upaya yang kita lakukan. Kita perlu sekali peran serta masyarakat agar bisa juga ikut mengawasi baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Ini kan termasuk mengawasi dari media sosial juga dari masyarakat tersebut. Dan menariknya juga saat kegiatan-kegiatan kampanye ini, kadang-kadang saat simekrame ataupun kegiatan kampanye dalam bentuk lainnya ini, kadang-kadang melibatkan seni dari budaya daripada budaya Bali tersebut berupa tari-tarian, beleganjur atau itu. Dan beleganjur itu tidak sedikit adalah pesertanya adalah anak-anak. Di sini kita juga akan melakukan jaga dini karena kalau memang anak-anak itu dibayar, sangarnya itu dibayar profesional, dia tidak boleh memakai atribut kampanye. Jadi mereka sebatas melakukan kewajibannya profesional, profesinya sebagai penabuh beleganjur tersebut, tapi tanpa atribut kegiatan kampanye. Seperti itu Pak Agus yang bisa saya ceritakan pengalaman pemilu di tahun 2024. Artinya kalau yang saya tangkap ada memang pelibatan anak-anak, kemudian ada terlibatnya ASN gitu ya. Tapi yang menarik begini Pak Tut. Tadi kan saya sempat tangkap ada ternyata melalui media sosial secara live. Yang saya tanyakan itu gini. Ketika terjadi perekaman misalnya, itu pengetahuan dari pengawas itu pada hari itu atau memang setelahnya begitu? Ataukah memang pengawas yang melihat langsung live itu atau memang terjeda 2 hari, 3 hari pengetahuan terkait itu? Ya, terima kasih. Jadi perlu juga diceritakan bahwasanya dengan banyaknya masyarakat yang hadir di sana dan juga keterbatasan pengawas, saat melakukan pengawasan itu upaya apa yang bisa dilakukan oleh Panwas waktu itu cuma memberikan informasi kepada panitia pelaksana kampanye agar tidak melibatkan ASN dan anak-anak, itu yang terpenting. Yang kedua, dengan banyaknya masyarakat di sana kadang-kadang tidak bisa juga mendetail ini ASN atau ini bukan ASN seperti itu. Jadi live-nya itu kita dapatkan informasi dari masyarakat. Pasca Informasi berarti. itu kita dapat pada saat kegiatan tersebut sudah dikirimkan kepada kami dan Panwascam yang bertugas waktu itu di lapangan terus menelusuri di mana orang tersebut juga tidak ditemukan. Jadi kita beranjak dari informasi awal yang diberikan oleh masyarakat tersebut untuk melakukan klarifikasi. Jadi inilah pentingnya juga pengawasan lewat media online dan juga pentingnya partisipasi masyarakat itu untuk melakukan pengawasan. Jadi kemarin salah satu contoh bahwasanya kampanye itu diikuti oleh ASN yaitu lewat pengawasan dari masyarakat. Informasi awal yang kita telusuri. Jadi beranjak informasi awal itu kita melakukan penelusuran kepada yang memiliki akun media sosial tersebut. Itu pentingnya masyarakat ikut mengawasi kegiatan kampanye ini. Tapi dari segi aturan kan kalau kita melihat aturan ya kan, setiap kampanye itu kan diinformasikan dengan jumlah peserta kampanye nanti. Harusnya kan pasangan calon, kalau ini pilpres misalnya, dia harus sudah memastikan betul kan, di sana tidak ada ASN dan tidak ada anak. Tapi kenapa misalnya nih dari pemahaman pengawas, kenapa ada misalnya ibu-ibu yang ASN gitu kan, atau yang ikut Zumba gitu kan, bisa hadir ke sana? Apa yang Pak Adi tangkap
apakah di situ ada mungkin hadiah atau apa? Nanti kalau memang ada hadiah, nanti kita berbicara tentang budaya hadiah ini seperti apa gitu. Baik, terima kasih. Jadi kemarin terkait dengan kampanye kegiatan dalam bentuk lainnya itu, di mana karena itu dikemas dengan sumba sehat, jadi biasanya ini tim kampanye ini menyebarkan pamflet kepada tempat-tempat zumba, terus juga kepada informasi publik juga termasuk di pamflet di media sosial. Jadi mereka mengundang untuk semua lapisan masyarakat untuk hadir dalam kegiatan bertajuk Zumba ini. Tapi kalau undangan itu sudah diberitahukan ke Bawaslu. Kalau ada undangan, kemudian apakah undangan itu memang sudah mencantumkan itu kampanye atau tidak? Jangan-jangan tidak mencantumkan kampanye. Kalau undangan tersebut sudah diteruskan kepada jajaran kami, kampanye dalam bentuk lainnya, dan juga pencegahan juga sudah kita lakukan. Jadi maksudnya gini, undangan yang ke tempat Zumba dan sebagainya itu sudah dipastikan undangan itu memang ada tulisan kampanyenya, sehingga yang ASN akhirnya tidak tahu mungkin karena itu surat undangannya ternyata memang tidak ada. Jadi istilah kampanye. Pamfletnya itu kita temukan. Jadi berupa pamflet itu di sana sudah disebutkan bahwasanya kampanye dalam bentuk lainnya yaitu berupa Zumba untuk mendukung salah satu pasangan calon kan sebenarnya. Jadi kita mudah mengetahui pamfletnya itu, dan memang surat dari tim kampanye ini juga sudah ada di Bawaslu. Jadi kita antisipasinya sudah kita lakukan pencegahan. Nah, terus ini spontanitas saja. Kadang-kadang seperti hasil penelusuran itu memang yang bersangkutan itu memang suka olahraga. Jadi spontanitasnya katanya. Tapi ada hadiah nggak? Nah, kita lihat door prize-nya juga di sana waktu itu ya. Lumayan waktu itu ada door prize terkait dengan kita juga telusuri door prize-nya itu apakah harganya melebihi 100.000 atau tidak. Dan kita lihat di sana rata-rata yang diberikan itu berupa alat-alat perlengkapan masak. Nah, ada bahkan kaos pasangan calon itu yang memang boleh diberikan berupa penyebaran bahan kampanye. Ada juga kaos, ada topi yang seperti itu. Itu kita lihat door prize-nya juga agar memang tidak menyalahi daripada ketentuan PKPU terkait dengan kampanye seperti itu, Pak. Benar. Karena memang kalau kita ingat-ingat kembali tahapan pemilu kemarin terkait dengan kampanye, memang kampanye kegiatan lainnya memang multitafsir begitu. Bahkan kita sering berdebat ketika membahas tentang hadiah. Besaran hadiah, kemudian makan minum harganya berapa. Jadi agak lebih banyak menghabiskan tenaga untuk menafsirkan kegiatan lain ini. Iya, betul. Nah, terkait dengan keterlibatan anak, gitu kan? Dari catatan Bawaslu, ada nggak pelanggaran terkait pelibatan itu? Karena kadang-kadang kan budaya kita itu hampir tidak pernah menghiraukan anak itu terhitung dalam kampanye atau enggak. Karena ketika orang tuanya ke sebuah perhelatan kampanye, dia biasanya mengikutsertakan anaknya, gitu. Iya, benar. Benar, Pak Agus. Jadi beberapa kampanye yang kita awasi bahwasanya alasan dari masyarakat itu memang beragam. Jadi memang tugas daripada kami itu di Bawaslu adalah melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Kita bisa melakukan pengawasan langsung sekaligus melakukan pencegahan di sana. Kita tanya dari beberapa orang tua yang mengajak anaknya dalam kegiatan jalan santai ataupun kampanye dalam bentuk lainnya ini kan ada jalan santai, ada bermacam-macam lah. Dia mengajak anaknya alasannya karena di rumah itu tidak ada yang menjaga anak. Jadi kita ajak ke sini. Kita sarankan agar anak itu tidak dipakaikan kaos pasangan calon. Itu yang pertama. Agar anak itu tidak mengikut yel-yel. Jadi memang benar-benar anak itu ke sana adalah pasif. Jadi memang karena alasannya dia itu tidak ada yang menjaga di rumah. Nanti saya tinggal di rumah sama siapa. Seperti itu pernyataan daripada masyarakat yang saya tanya yang mengajak anak. Pak, kan tidak boleh mengajak anak dalam kegiatan kampanye. Kenapa Bapak masih mengajak? Pak, di rumah saya. Itu himbauannya disampaikan ke orang yang bersangkutan atau penyelenggara? Biasanya kan kalau yang dilarang itu kan sebenarnya penyelenggara kegiatan itu kan. Anggaplah
peserta yang melaksanakan Ya. kampanye gitu kan. Di himbauan yang pertama itu yang seperti saya katakan tadi bahwasanya kita lakukan ke panitia dulu. Panitia sudah mengumumkan lewat pengeras suara, tetapi kita temukan juga masih ada yang Iya. belum menghiraukan himbauan tersebut. Jadi apa yang kita lakukan ya kita langsung juga cari ke orang tua mereka. Di samping pertama kita sudah melakukan himbauan kepada panitianya. Panitia sudah mengumumkan terus-menerus juga sampai berulang-ulang. Kita rekam juga memang dari tingkat panitia memang tidak ada melibatkan anak-anak karena dia sudah berani jamin bahwasanya anak-anak itu agar tidak ada di lapangan seperti itu. Tetapi kadang-kadang di lapangan kita lihat orang tuanya ini yang masih mengajak anak. Jadi kita datangi lagi orang tuanya seperti itu. Seperti itu Pak Gus. Ya. Kalau dari segi money politik gimana Pak? Ada nggak di saat kampanye itu anggaplah dari pengawasan tertangkap gitu kan? Ada pemberian sejenis amplop yang ada uangnya dan sebagainya dalam perhelatan kemarin dari catatan Bawaslu. Ya, kita berbicara dari catatan Bawaslu dari hasil pengawasan jajaran kita di tingkat PKD dan PTPS karena di saat masa kampanye dan juga masa tenang itu kita sudah melibatkan juga PTPS untuk melakukan pengawasan patroli masa tenang namanya. Jadi memang ini upaya kita untuk mencegah terjadinya politik. Oh itu kan berarti pasca kampanye ya. Kalau di kampanyenya? Di kampanye juga kita melakukan terkait dengan hal yang sama. Jadi setiap kegiatan sebelum ada kegiatan kampanye, PKD melakukan patroli juga mencari informasi, mendatangi tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap tokoh, baik itu kelian desa adat dan lain sebagainya, kelian dadio, itu didatangi, mencari informasi agar tidak terjadi politik uang. Karena kita melihat kalau sudah kita sebagai pengawas sudah begitu ketatnya, saya yakin yang ingin melakukan politik uang juga akan merasa tidak jadi mengurungkan niatnya seperti itu. Karena kita itu yang kita utamakan. Jadi memang sampai pemilu kemarin itu tidak ditemukan ada pemberian amplop kepada salah satu kepada masyarakat untuk mengajak memilih. Karena begitu ada informasi dari masyarakat, sekecil apapun informasinya, kita langsung turun. Bahkan masyarakat, Pak, di sana di tempat ini ada orang mencurigakan, kita langsung turun. Jadi itu untuk antisipasi pencegahan kita. Pencegahan ya. Jadi begitu dapat informasi sekecil apapun, kita langsung turun ke sana. Jajaran kita. Ya. Gitu. Saya akui kalau urusan pencegahan Bawaslu itu memang luar biasa. Jadi dari ratusan surat yang datang ke KPU di masa tahapan itu sebagian besarnya dari Bawaslu Kabupaten Buleleng. Dan saya juga lihat catatan dari Bawaslu Provinsi begitu bahwa tindakan cegah dini berupa himbauan melalui surat itu paling banyak di Buleleng. Kalau yang lain kabupaten lain misalnya Tabanan, Kelungkung itu paling hanya 120, 26. Kalau Buleleng ada 500. Ya. itu sebagiannya kayaknya ke KPU semua. Kebanyakan ke KPU benar. Jadi itu upaya kami biar pelanggaran di Kabupaten Buleleng tidak terjadi seperti itu, Pak. Tapi itu sangat membantu karena setiap himbauan yang diberikan oleh Bawaslu itu mencantumkan seluruh peraturan yang terkait sehingga sebagai alat juga untuk mengingat kami untuk melaksanakan ketentuan di pelaksanaan kampanye. Baik, karena kita sudah ada di penghujung pembahasan, karena kita sudah melewati beberapa segmen yang sudah kita rancang, mungkin kalau dari Pak Tut yang selaku Kordif penanganan pelanggaran gitu kan, ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement dalam podcast Ruang Kendali episode kali ini. Mungkin dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi sebelumnya dia mengaturkan panganjalan nuwun Om Swastiastu. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Buleleng karena sudah mengawal demokrasi di pemilu tahun 2024 ini berjalan dengan aman dan lancar. Kita melihat sejarah Buleleng di mana Buleleng menjadi barometer daripada demokrasi di Provinsi Bali
kita melihat sejarah kelam daripada perhelatan pemilu, dan semakin ke sini semakin bagus dengan aturan-aturan yang sudah ditaati oleh semua masyarakat Kabupaten Buleleng. Saya mengajak ke depannya agar lebih bagus lagi dari yang sekarang. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Buleleng. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Pak Adi sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara podcast Ruang Kendali untuk episode kali ini. Semoga ke depannya kita bisa saling bekerja sama lagi untuk membahas topik-topik yang lebih dalam terkait pemilu, tidak hanya membahas topik kampanye, bahkan lebih jauh lagi nanti kita akan lebih mendalami lagi untuk bahan ke depan, memberikan pendidikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng, dan kedepannya menjadi harapan bagi kami di KPU juga pengawasan dari Bawaslu untuk tetap memberikan gambaran dan arahan begitu ya secara ketentuan, sehingga kami melaksanakan penyelenggaraan menjadi lebih baik, sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, kemudian menggenapi visi misinya sebagai janji yang harus dijalankan. Jadi untuk kegiatan podcast kali ini mungkin kita akan tutup dan kita akan kembali lagi pada episode berikutnya di Ruang Kendali.